Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Yuniat, NIM 2019 A1H034. Saya dari kelas 4A jurusan PGSD. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang penyajian data. Selamat menyaksikan. Penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan, agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data menurut para ahli. Yang pertama, Yuni 2011. Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan mempergunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan guna mempermudah data-data yang telah dikumpulkan. Yang kedua, menurut Bambang Wijanoko, pengertian penyajian data adalah bagian integral dalam pembuatan laporan penelitian yang disusun dengan langkah sederhana, tetapi membantu setiap orang untuk dapat memahami. Bentuk penyajian data. Penyajian data ini bertujuan untuk menyederhanakan dan jumlah data, sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Terdapat dua cara untuk menyajikan data, yaitu dalam bentuk tabel dan diagram. Selanjutnya, diagram batang. Diagram batang merupakan salah satu jenis diagram yang menyajikan data dalam bentuk bar atau persegi panjang. Panjang pendeknya bar dalam diagram batang mewakili nilai atau data tertentu. Diagram batang biasanya digunakan untuk mengetahui perkembangan nilai dari suatu data dalam jangka waktu tertentu maupun suatu jenis data dengan beberapa klasifikasi. Di sini sudah ada contoh diagram batang. Frekuensi di sini tinggi menyatakan banyak data atau frekuensi lebar setiap persegi panjang yang selalu sama. Tabel tinggi badan siswa kelas 7A. Tinggi badan siswa yaitu 135, banyak siswa 5. Yang kedua 136, banyak siswa 6. Yang ketiga 137, banyak siswa 10. Terus 135, banyak siswa 5. Yang terakhir 139, banyak siswa 4. Jadi total keseluruhan siswa yaitu 30 siswa. Di sini di sampingnya sudah ada diagram batang yang menyatakan frekuensi. Jadi 135 berada di titik 5. Selanjutnya 136 berada di titik frekuensi 6. Begitu juga dengan seterusnya. Selanjutnya, diagram garis. Cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis hampir sama dengan diagram batang. Bedanya terletak pada langkah akhirnya. Pada diagram batang, hasil akhirnya adalah menggambarnya. Pada diagram garis, hanya perlu menarik garis dari titik-titik yang telah disesuaikan dengan data yang diketahui. Di sini sudah ada contoh diagram garis. Diagram garis sama halnya dengan contoh diagram batang. Namun di sini yang membedakan ialah diagram garis menggunakan titik-titik. Di sini frekuensinya yaitu tinggi badan siswa sama dengan 135. Titik frekuensinya berada di 5. 136 berada di titik frekuensi 6. 137 berada di titik frekuensi 10. 138 berada di titik frekuensi 5. Dan yang terakhir, tinggi badan siswa 139 berada di titik frekuensi 4. Selanjutnya, diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan suatu diagram yang menyajikan nilai atau data dalam bentuk lingkaran. Data yang disajikan sebagai dalam beberapa bagian lingkaran yang mewakili nilai tertentu. Nah, jadi di sini data akan digambarkan dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Nah,
Juring-juring inilah yang dapat dinyatakan dalam bentuk persen atau derajat. Besarnya presentasi dan derajat dipengaruhi oleh besar nilai atau frekuensi data, sehingga setiap juring akan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, jika juring inilah yang dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh, total presentasinya adalah 100%. Sementara itu, jika juring dinyatakan dalam derajat, maka untuk satu lingkaran penuh, total sudutnya adalah 360 derajat. Jadi, untuk membuat diagram lingkaran, kita harus menentukan besar presentasi atau sudut setiap kategori data terlebih dahulu. Jadi, kita bisa menggunakan rumus diagram lingkaran. Contoh diagram lingkaran. Diagram lingkaran tinggi badan siswa kelas 7A dalam bentuk derajat. Besar sudut tinggi 135 cm sama dengan frekuensi tinggi 135 cm per jumlah data dikali 360 derajat sama dengan 5/30 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Selanjutnya besar sudut tinggi 136 cm sama dengan frekuensi tinggi 136 cm per jumlah data dikali 360 derajat sama dengan 6/30 dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Besar sudut tinggi 137 cm sama dengan frekuensi tinggi 137 cm per jumlah data dikali 360 derajat sama dengan 10/30 dikali 360 derajat sama dengan 120 derajat. Besar sudut tinggi 138 cm sama dengan frekuensi tinggi 138 cm per jumlah data dikali 360 derajat sama dengan 5/30 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Yang terakhir, besar sudut tinggi 139 cm sama dengan frekuensi tinggi 139 cm per jumlah data dikali 360 derajat sama dengan 4/30 dikali 360 derajat. Hasilnya sama dengan 48 derajat. Selanjutnya, contoh diagram lingkaran dalam bentuk persen. Besar persen tinggi 135 cm sama dengan frekuensi tinggi 135 cm per jumlah data dikali 100% sama dengan 5/30 dikali 100% sama dengan 16,7%. Besar persen tinggi 136 cm sama dengan frekuensi tinggi 136 cm per jumlah data dikali 100% sama dengan 5/30 dikali 100% sama dengan 20%. Selanjutnya, besar persen tinggi 137 cm sama dengan frekuensi tinggi 137 cm per jumlah data dikali 100% sama dengan 10/30 dikali 100% sama dengan 33,3%. Besar persen tinggi 138 cm sama dengan frekuensi tinggi 138 cm per jumlah data dikali 100% sama dengan 5/30 dikali 100% sama dengan 16,7%. Yang terakhir, besar persen tinggi 139 cm sama dengan frekuensi tinggi 139 cm per jumlah data dikali 100% sama dengan 4/30 dikali 100% sama dengan 13,3%. Terima kasih, itu saja penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.